Shalom leaders. Puji Tuhan, kita saat ini masih bisa beribadah. Dimanapun kita beribadah, aku percaya Tuhan selalu hadir dalam setiap ibadah kita. Teman-teman semua, welcome to Gereja Generasi Representasi Kerajaan Allah. Teman-teman, sebelum mulai kita ibadah, aku ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita ada KSCC Podcast. Di KSCC Podcast ini banyak banget leader-leader kita yang berikan banyak series yang tentunya menarik untuk kita semua. Yang kedua, kita ada Kingdom Star. Di Kingdom Star banyak banget merchandise KSCC dan teman-teman harus follow dulu untuk tahu update-update selanjutnya. Yang ketiga, kita ada Instagram di KSC_ID. Di Instagram kita bakal infoin update-update selanjutnya ibadah kita via Zoom maupun via YouTube. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang baru join sekarang, welcome. Teman-teman bisa langsung kontak ke Cynthia di layar tertera berikut. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kembali lagi ke ibadah kita di gereja. Gimana semuanya? Pasti udah siap banget mau memuji memuliakan Tuhan ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam penyembahan kita. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami mau mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan percayakan lagi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami mau masuk ke dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadirat-Mu bisa kami rasakan dimanapun kami berada Tuhan. Lawat setiap hati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau masuk dalam penyembahan kita. Kita kesampingkan dulu semua aktivitas kita, setiap perasaan kecewa kita, setiap perasaan marah, perasaan takut, perasaan gak percaya. Kita lepasin semua perasaan itu dulu. Kita masuk dulu ke hadirat Tuhan, biar damai Tuhan tuh terus ada di hati kita. Kalau saat ini kalian lagi banyak masalah, kalian lagi banyak pikiran, kalau lagi banyak hal-hal yang terjadi di luar dari ekspektasi kalian, jangan nyerah, tetap semangat. Kalau setiap pagi Tuhan masih kalian nafas, masih kasih kalian kesempatan untuk hidup, itu tandanya Tuhan belum selesai dalam hidup kalian. Jadi kalau Tuhan aja segitu percayanya sama kalian, itu tandanya kalian gak boleh nyerah sama hidup kalian. Selalu ada jalan yang terbuka selama kita jalannya sama Tuhan. So, enjoy the presence of God, guys. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang
this place, oh God. Yes, Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, Tuhan Yesus, masuk ke dalam hati kami Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan Yesus, lawat setiap kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu terus di hati kami Tuhan Yesus, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus, kami mau semakin meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu terus ditinggikan Tuhan, biar Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan Yesus.
dalam nama Yesus. Amin. Ayo semuanya yang bisa berdiri, yang bisa untuk loncat-loncat, memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, boleh mungkin keluar dulu dari tempat duduknya kalau bisa. Kita biar lebih merenggangkan badan dan kita mau muji Tuhan sekarang bareng-bareng. Oke? Yuk, tepuk tangannya bareng-bareng yuk. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yuk bareng-bareng. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Biar ini jadi iman kita ya. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku.
masuk ke hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangannya, walaupun aku nggak bisa lihat, tapi kita lihatnya pakai mata rohani, oke? Dan sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau naikin pujian lagi. Kita persiapkan hati kita terlebih dahulu, biar sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita udah prepare hati kita untuk mendengar banyak pesan-pesan yang akan Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Salah satu lagu ini tuh jadi rema banget buat hidup aku, karena kemarin di bulan November, aku dan keluargaku, aku, papa, mama, dan kakakku tuh positif COVID-19. Itu cukup kaget sebenarnya, karena kita sekeluarga hampir gak pernah keluar rumah. Bener-bener kerja dari rumah, segala macam, beli-beli online juga, belanja-belanja tuh dari rumah gitu semuanya. Hampir gak pernah keluar rumah gitu. Tapi pas kena positif itu aku agak nanya sama Tuhan, Tuhan why? Tapi di saat itu Tuhan cuma bilang sama aku, biar kamu gak sibuk sama duniamu dan kamu punya waktu lebih sama aku. Jujur saat itu aku ketampar, padahal aku pelayanan di KAC, aku renungan, tapi ternyata hatiku tuh belum benar-benar masuk ke dalam Tuhan. Aku masih terlalu sibuk melayani seperti Marta, sampai aku lupa untuk duduk di kaki Tuhan jadi Maria. Jadi apapun kondisi kalian saat ini, Tuhan sayang sama kalian, dan yang paling penting jangan pernah lupa untuk bersyukur, karena Tuhan Yesus tuh baik banget buat kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu
tanpa syarat Tuhan Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Angkat tangan kalian. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Amin. Hai guys, seneng banget hari ini kita ketemu lagi di rumah masing-masing lewat layar masing-masing. Tapi aku percaya hadirat Tuhan turun atas kita semua dan kita tetap pasti dikuatkan sama firman-Nya. Amin, amin. Oke, sebelum kita lanjutkan sharing, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami masih boleh mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, kami masih boleh berkumpul di rumah, kami masih boleh Tuhan Yesus mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati dan telinga seorang murid, biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Berkati Sinta Tuhan Yesus. Sinta gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tuntun mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biar Sinta menyampaikan firman-Mu dengan sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan sama-sama katakan amin. Tema bulan ini seru banget, temanya aku mau sembuh, dan aku kasih subtopiknya healing process. Karena Kak Marsha mungkin minta aku bawain ini juga karena mungkin aku baru belajar soal ini juga, dan dia tahu bahwa aku mengalami pemulihan juga, luka aku dari masa lalu juga gitu ya. Nah, kalau misalnya aku mau kesaksian sedikit, mau cerita masa lalu aku, mungkin dulu aku itu tumbuh jadi anak yang gak mengalami daddy's girl gitu loh. Kalau perempuan kan, anak perempuan tuh maunya kayak sama papahnya tuh gelendotan gitu ya, kasih sayangnya melimpah ruah gitu, dan hubungannya juga bener-bener deket. Nah, aku gak mengalami itu. Aku suka ngiri kalau ngeliat teman-teman aku dulu kayak dia bisa gelendotan sama papahnya gitu ya, kayak bisa cerita banyak hal sama papahnya, tapi aku nggak dapat itu. Tapi di sini aku tidak menyalahkan orang tua, dan kita tidak bisa menyalahkan orang tua karena aku merasa bahwa mereka juga dulu punya keterbatasan akan informasi, akan cara pola asuh dan sebagainya. Jadi, dan puji Tuhan hubungan aku sama papaku hari-hari ini tuh bener-bener pulih, dan bener-bener aku bersyukur banget sama Tuhan bahwa aku bisa disembuhkan, dan hubunganku juga sama papaku bisa disembuhkan gitu. Sekali lagi aku tidak menyalahkan orang tuaku karena aku tahu bahwa mereka juga punya keterbatasan itu gitu. Dan jika cerita aku tumbuh jadi remaja yang mencari-cari father's figure gitu ya, figur ayah gitu, dan tapi caranya salah gitu, malah aku pacaran sama cowok-cowok gitu dan mencari figur itu di cowok-cowok itu, bukannya ke Tuhan gitu ya, malah sama ke cowok-cowok itu. Nah, dampaknya adalah waktu aku mencari father's figure itu ya, si cowok-cowok ini juga jadi take it for granted gitu. Jadi aku dituntut untuk melakukan apa yang dia mau sehingga aku dapat kasih sayang tersebut gitu, dan itu jadi toxic banget. Jadi aku jadi insecure, jadi overprotective, terus juga takut kehilangan, posesif, semuanya lah pokoknya di hubungan itu. Dan aku bersyukur banget bisa keluar dari situ. Dulu aku tuh bilang gini, aku tuh pengen sembuh, pengen keluar dari lingkaran ini gitu, tapi kenapa gak bisa ya. Dan ternyata setelah aku belajar, ada yang aku skip gitu. Aku memproses itu semua dengan salah gitu, memproses luka
emosiku tuh dengan cara yang salah. Jadi sehingga itu tuh menumpuk sampai akhirnya itu tuh nggak terbendung dan meledak dan makin parah gitu. Mungkin banyak juga ya teman-teman yang masih merasakan gitu ya, ada kekecewaan, kepahitan, sakit hati, dan itu tuh nggak kunjung hilang gitu. Kenapa sih? Karena kita tuh nggak tahu cara ngeluarinnya gimana gitu kan, gimana sih cara prosesnya. Dan ternyata itu tuh disebabkan sama luka emosi yang nggak diproses dengan baik gitu. Jadi sehingga masih banyak luka-luka dan kita tuh kok nggak bisa sembuh-sembuh ya, padahal sebetulnya itu bisa sembuh dengan cara proses yang benar. Nah, karena setiap kita itu lahir ke dunia ini sampai hari ini pasti mengalami sih yang namanya luka emosi gitu. Pasti sedikit atau banyak di perjalanan hidup kita pastilah terluka sama orang lain, terluka sama orang tua, terluka sama keadaan gitu ya. Jadi ada luka-luka yang kita harus sembuhkan gitu. Mungkin dari rejection orang tua, rejection orang-orang sekitar, atau dari bullying waktu kita sekolah, atau mungkin labeling yang nempel sama kita, si ini nih si gendut nih gitu, atau mungkin ini nih si cungkring. Nah, itu ada labeling tertentu yang itu membuat luka di hati kita. Dan itu jadinya nggak sembuh-sembuh karena kita nggak tahu cara prosesnya. Nah, kita bahas yuk soal emosi. Emosi apa sih? Emosi adalah tanggapan dan respon peristiwa yang terjadi yang mendorong orang untuk bertindak. Emosi itu sebenarnya siapa sih yang kasih gitu ya? Nah, emosi itu sebenarnya yang kasih ya Tuhan. Karena Tuhan tuh menciptakan kita tuh serupa dan segambar dengan Dia. Dan Tuhan yang mempunyai emosi loh teman-teman. Karena kita segambar dan serupa ya, Tuhan juga punya emosi. Tuhan memberikan kita tuh satu paket emosi negatif dan emosi positif. Nah, emosi positif mungkin kalau kita semua tahu itu kita senang, kita optimis, kita bahagia, kita damai, kita berhasil. Nah, itu tuh emosi positif. Dan itu sebenarnya yang selama ini kita kayak ayo dong kita harus positif gitu. Tapi ternyata ada juga loh emosi negatif yang kita juga harus akui, dan memang itu harus seimbang dalam kehidupan kita gitu. Nah, karena kalau nggak ada emosi negatif gitu ya, kalau kita nggak bisa merasakan emosi negatif, kita juga pasti nggak akan pernah bisa merasakan yang namanya emosi positif gitu ya, karena dua-duanya itu dibutuhkan. Yang nggak baik adalah waktu kita dikuasai sama emosi negatif dan kita nggak bisa mengelolanya. Nah, itu tuh bahaya banget gitu, dan itu bisa mengontrol diri kita, bikin kita jadi kacau gitu ya emosinya. Misalnya emosi marah gitu kan, ekspektasi yang tidak terpenuhi ya kita pasti marah gitu ya. Terus juga diperlakukan nggak adil atau dilecehkan, itu kita pasti marah, dan wajar kalau kita tuh marah, dan dibutuhkan marah waktu kita dilecehkan. Jadi marah itu emosi negatif yang emang kita perlu juga gitu. Nah, Yesus pun pernah marah kan di bait Allah gitu. Nah, tapi bedanya kita dengan Tuhan memang adalah Tuhan tidak memendam ya, motivasinya tuh tulus, murni gitu. Tuhan tuh murni mengasihi kita. Nah, kalau manusia tuh kadang dia suka selfish ya, egois gitu. Nah, memang wajar marah, tapi kalau kita dikuasai sama marah, apa-apa marah, meledak-ledak, itu yang perlu diperbaiki. Nah, begitu juga dengan sedih. Boleh gak sih sedih? Boleh banget gitu. Itu manusiawi banget kalau kita tuh bersedih. Justru sangat normal kalau kita punya emosi sedih gitu. Namanya juga misalnya baru putus, pasti sedih gitu. Namanya juga baru misalnya dirumahkan gitu ya, dari pekerjaannya, pasti sedih gitu. Pasti kita juga ada menangis gitu kan. Nah, Tuhan Yesus pun sedih loh gitu. Yuk kita baca di Matius 26 ayat 36 sampai 38. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara, aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Nah, kita bisa lihat ya di sini Tuhan tuh sedih banget, dan aku juga bisa ngerasain sedihnya Tuhan gitu ya. Dan sangat wajar waktu kita merasa sedih akan sesuatu gitu ya, wajar banget gitu, dan memang emosi sedih itu diperlukan. Nah, tapi yang bahaya adalah waktu kita terus berkutat dengan rasa sedih gitu. Sedih yang tidak diproses dan dikelola dengan baik gitu akan dikuasai sama rasa sedih. Jadi hari-hari kita tuh penuh dengan
rasa kesedihan gitu kan. Itu sangat tidak seimbang dalam kehidupan kita. Kemudian juga rasa takut, kita harus punya memang rasa takut juga gitu, emosi rasa takut kita harus punya. Jadi kita bisa merasakan bahayanya akan sesuatu. Kalau mau nyebrang, kita lihat kanan kiri karena kita takut ketabrak gitu. Kita perlu emosi takut gitu. Kayak misalnya ditodong sama preman, kita pasti takut, ada perasaan takut. Kalau nggak kita libas ini, aduh bahaya gitu kan. Misalnya kalau misalnya dimarahin sama mama papa gitu, ada larangan sesuatu. Kalau misalnya kita nggak ada rasa takut, kita pasti akan terus membantah dan membangkang gitu, karena nggak ada rasa takut. Nah itu bahaya juga. Jadi rasa takut wajar, tapi again and again jangan kita dikuasai oleh rasa takut gitu ya. Nah Tuhan Yesus pun takut gitu. Tuhan Yesus pun takut. Kita lihat di Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah dan bertetesan ke tanah. Nah ini aku tadi sempat baca juga yang peluh seperti darah, yang membahas tentang Yesus ini, yang titik-titik darah ini. Nah ternyata ada istilah medisnya nih teman-teman, namanya hematohidrosis. Nah ini memang katanya jarang ada ditemukan kasusnya. Tapi berarti katanya itu tuh bener-bener dahsyat banget pergumulannya dan bebannya gitu, dahsyat banget gitu. Wah kita bener-bener ya salut banget sama Tuhan Yesus. Nah kita boleh bisa merasakan takut gitu, tapi kalau nggak dikelola dengan baik again and again, kita akan dikuasai sama ketakutan hari-hari kita. Pasti kita semua nggak mau ya, kita pasti pengen yang seimbang gitu. Ini takut, itu takut, mau coba ini takut, mau coba itu takut diperlukan, tapi kalau over itu yang harus diperbaiki. Apa sih perbedaan emosi dan perasaan? Nah, kalau perasaan itu adalah justru kemampuannya untuk mengenali emosi. Jadi kalau misalnya perasaan kita masih bisa mengenali emosi, bersyukurlah gitu. Maksudnya kalau kita masih bisa merasakan sedih, aku marah, aku kecewa, itu bersyukurlah gitu, karena memang itu penting banget. Kenapa penting? Karena kalau kita nggak bisa merasakan emosi diri kita sendiri gitu ya, gimana kita mau merasakan emosinya orang lain? Gimana kita mau mengerti orang lain kalau kita sendiri aja nggak bisa mengerti diri kita sendiri gitu. Dan kita tuh kan makhluk sosial ya, kita berkenaan dengan banyak orang, kita berurusan dengan banyak orang. Kalau kita nggak bisa memahami diri sendiri, kita nggak bisa juga memahami orang lain, dan itu akan terjadi banyak sekali konflik dan banyak berbenturan gitu kalau kita tidak bisa mengerti satu sama lain. Makanya penting banget untuk kita mengerti bahwa perasaan untuk mengenali emosi itu tuh penting sekali gitu. Nah, kalau kita nggak bisa mengelola dan mengenali emosi kita tuh gini, cuman getting old tapi nggak growing up gitu. Karena umurnya aja yang bertambah, tapi dalam dirinya tuh belum dewasa emosi gitu. Karena tua itu pasti, tapi dewasa tuh belum tentu. Setuju ya, aku sih setuju banget sama ini, karena aku sering banget nemuin orang yang sudah lumayan berumur tapi sikapnya tuh masih kayak anak kecil gitu, dan banyak hal lah. Nah dulu aku juga memprosesnya tuh dengan cara yang tidak sehat, makanya nggak sembuh-sembuh gitu. Nah sebenarnya cara memprosesnya tuh emang ada dua sih, ada dua, yang sehat dan tidak sehat. Nah dulu aku juga memprosesnya dengan cara yang tidak sehat. Yang tidak sehat terus seperti apa sih? Kenapa sih nggak sehat? Karena itu mungkin ya, itu akarnya dari kebiasaan gitu. Terus mungkin pola asuh dan ajaran-ajaran orang tua. Oh kalau gini tuh caranya gini, oh gini tuh caranya gini. Jadi kita terbiasa dengan pola itu. Dan mungkin juga lingkungan sekitar kita, mungkin gereja, kayak lingkungan di mana tempat kita bertumbuh dan sebagainya, teman-teman kita. Nah itu mempengaruhi kita memproses luka dalam emosi kita gitu. Yang pertama adalah gini, dulu aku juga termasuk nih di salah sekian banyak ini ya. Yang pertama, kita menyelesaikannya, memprosesnya dengan cara menyembunyikan gitu. Menyembunyikan apa-apa, disembunyikan. Kita luka disembunyiin biar orang nggak tahu. Pokoknya orang harusnya tahu aku baik-baik aja gitu ya. Terus kemudian juga yang kedua, defense. Nah ini juga aku termasuk nih dulu orang yang defense banget. Kalau misalnya dikritik gitu, itu langsung kayak gitu, langsung kayaknya pengennya defense gitu, maunya membela diri gitu. Padahal sebetulnya itu untuk kebaikan kita. Nah kalau misalnya teman-teman nemuin ya orang yang langsung defense, itu akarnya biasanya juga mengalami luka emosi juga gitu. Nah yang ketiga tuh memendam.
memendam perasaannya gitu, nggak apa-apa ditekan gitu ya. Terus yang keempat juga memasukkan di dalam hati. Jadi lebih ke gini, iya semua salah saya, nyalahin diri saya yang salah, aku yang salah. Jadi itu tuh memasukkan ke dalam hati sampai deep banget. Dan terus yang kelima adalah menghindari setiap masalah. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya juga kita di gereja gitu, konflik dikit, menghindar, aku keluar gitu. Terus kayak misalnya di kantor dimarahin bos dikit, aku resign gitu. Jadi memilih untuk menghindar. Nah itu juga salah satu memproses dengan cara yang nggak sehat gitu ya. Terus juga menolak kenyataan. Biasanya juga ada nih yang menolak kenyataan. Kalau kita lagi nggak baik-baik aja, dia menolak kenyataannya gitu ya. Terus juga nomor 7 juga meledak-ledak. Kalau kita sering temuin ya, kalau kadang-kadang aku juga menemuin orang yang misalnya cuman ada problemnya sedikit tapi meledak-ledak luar biasa gitu. Jadi marah-marah, jadi naik nadanya tinggi banget. Nah itu biasanya juga mengalami luka emosi. Terus juga addiction juga ternyata bisa loh gitu, karena itu adalah pelarian dari apa yang dia rasakan gitu. Jadi dia cari-cari apa yang dia bisa lakukan gitu di addiction itu. Terus juga ada displacement. Ini juga aku mengalaminya karena luka tersebut yang gak sembuh-sembuh dan cara yang salah, aku tuh jadi asam lambung, itu displacement tuh, jadi vertigo, jadi sakit mah dan segala macamnya. Nah teman-teman sendiri boleh cek, aku tuh yang mana ya gitu, aku tuh mengalami nggak ya gitu, berarti aku memprosesnya dengan salah nggak ya gitu. Nah setelah dicek mungkin ada yang oh iya aku tuh masih memprosesnya dengan cara yang salah ya. Nah ada kabar baiknya adalah ini ada cara yang sehat juga buat kita semua, dan aku juga mengalami ini gitu, dan aku mengalami juga kesembuhan yang luar biasa juga gitu. Yang pertama adalah kita harus awareness is number one gitu. Kita sadar, accept, terima, akui. Karena gini, kalau kita nggak sadar kita mengalami luka gitu ya, sampai kapanpun ya kita akan terus begitu, kita akan terus menyimpan itu dan kita nggak bisa sembuh karena kita nggak sadar. Yang namanya nggak sadar pasti kan terus ada ya di sini. Kalau kita sadar baru kita melakukan sesuatu gitu. Sadari dulu gitu, dan terima bahwa kita mengalami, oh iya aku mengalami luka dengan papaku, aku mengalami luka dengan mantanku, aku mengalami luka dengan si dia yang dulu menyakiti aku mengalami luka dengan temanku kantorku yang dulu pernah ngatain aku ini. Jadi terima dan akui. Akui kadang memang berat ya kalau misalnya kita mungkin belum punya teman cerita atau belum berani cerita. Minimal akuilah di hadapan Tuhan yang pertama dan di hadapan diri sendiri. Kenapa sih harus di hadapan Tuhan? Karena dialah pencipta kita, dia kreator kita teman-teman. Dia tuh yang tahu banget seluk-beluk hati kita. Tuhan yang paling tahu kenapa kita tuh juga belum sembuh. Dia yang paling tahu. Nah biar kita datang sama dia, kita minta tolong sama dia, kita akui di depan dia dan fix with God gitu ya. Datang sama yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk kita baca di Matius 11 ayat 28. Ayatnya bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan di sini clear banget bahwa waktu kita sedih, letih, lesu, berbeban berat, datangnya sama siapa? Sama Yesus, sama Tuhan. Maka dia akan memberikan kelegaan. Jadi di sini tuh udah jelas banget disebutin bahwa waktu kita datang sama dia, waktu kita minta kesembuhan, healing, kelegaan, dialah orang yang pertama, dialah sosok yang pertama yang harus kita datangi. Amin. Amin. Dan juga sama diri sendiri tadi. Kenapa sama diri sendiri? Karena kitalah yang menjalani hidup kita, ya. Kita yang bertanggung jawab sama diri sendiri, kita yang mau mengarungi hidup kita. Jadi kita yang harus kita yang harus mengakui kepada diri sendiri bahwa oh iya ya, aku luka di sini, aku nggak oke di situ, dan healing akan terjadi gitu. Kemudian yang kedua adalah sharing. Ini juga aku mengalami luar biasa sih waktu kita ada the power of others gitu ya. Kalau ada teman-teman komunitas, teman-teman yang bisa dipercaya, berceritalah kepada mereka gitu. Sharinglah sama mereka karena kita tuh butuh didengar teman-teman, dan kita tuh butuh untuk mengeluarkan tangki emosi kita gitu, dan kita perlu ada teman untuk saling bertukar pikiran juga. Dan aku merasakan ini powerful banget gitu ya, dan kita juga bisa jadi pendengar untuk orang lain juga. Nah yang ketiga adalah grieving tuh
istilahnya gini, mengizinkan kita tuh untuk berduka gitu ya. Misalnya kehilangan seseorang yang dicintai, dipanggil Tuhan, pasti kita merasa berduka ya pastinya gitu. Dan ada beberapa saat untuk kita momen kita untuk berduka gitu. Nah misalnya juga baru dimarahin atasan dengan kata-kata yang super kotor, kita juga pasti punya rasa sedih, punya waktu untuk kayak aduh kok gitu banget sih gitu ya, menangis dan sebagainya. Nah itu perlu banget, tapi jangan terjebak di sini, karena gini, kalau lama-lama terjebak di sini, di area ini, kita akan jadi orang yang selalu menuntut gitu ya. Kalau kelamaan di sini, kita jadi seorang yang pengennya gini, gue lagi berduka, lo ngertiin gue dong. Ya kan gue lagi begini, lo ngertiin gue. Nah itu adalah sebenarnya cara yang salah. Jadinya bukan healing ke kita, jadi kita menuntut orang lain untuk ngertiin kita gitu. Padahal masih ada next stepnya selanjutnya gitu. Teman-teman, it's okay loh not to be okay. Bener-bener it's okay not to be okay. Kadang-kadang memang kita kan gak okay ya, keadaannya gak selalu okay gitu. Tapi it's not okay to stay that way. Jadi kalau kita terus-terusan di area itu, kita tuh gak okay loh gitu. Gak okay kenapa? Karena kita yang ngerasain nih, kita gak okay terus gitu. Dan pertumbuhan dan kesembuhan itu juga tergantung dari kita dan keputusan. Memang kita bisa dikelilingi sama orang-orang yang mungkin membangun kita, yang juga bisa mensupport kita, dan lain-lain, yang bisa mengerti kita juga. Tapi kesembuhan juga butuh keputusan, karena ada hal-hal yang orang lain gak bisa bantu kecuali diri kita sendiri, teman-teman. Dan butuh keputusan kita untuk itu gitu ya. Dan aku juga jadi teringat waktu Tuhan Yesus juga, dia takut, dia sedih banget, dia grieving, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tapi kehendakmu-lah yang jadi gitu kan. Itu tuh sedih banget, dia grieving. Tapi gini, apakah itu menghentikan langkahnya untuk menebus kita? Enggak kan gitu. Dan dia terus berjalan dalam panggilannya gitu. Yesus tuh bersedih, dia takut, dan tapi dia melewati proses ini dengan luar biasa gitu. Dia melangkah, dia lakukan apa yang harus dia lakukan. Nah kita juga Tuhan Yesus adalah contoh yang sangat luar biasa buat kita gitu ya. Waktu kita juga mengalami ini, ya kita harus melakukan apa yang harus jadi bagian kita lakukan gitu. Amin. Amin. Dan kemudian juga ada yang nomor 4 tadi, forgiveness. Setelah grieving, ada next stepnya, yaitu forgiveness. Ini adalah mungkin step yang kadang-kadang berat ya untuk kita lakukan gitu. Ngomongnya sih gampang, pengampunan gitu, mengampuni, tapi kadang-kadang prakteknya tuh susah banget. Ngomong sih di mulut tuh gampang banget, tapi di hati tuh susah gitu. Yuk kita baca di Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, waktu kita belajar mengampuni, percayalah juga ya, itu menyembuhkan kita loh. Gitu. Aku juga mengalami, karena waktu aku mengampuni papaku, aku mengampuni orang yang menyakiti aku, dan itu aku merasakan healing proses di aku sangat luar biasa. Karena waktu kita rilis pengampunan, itu akan berbalik sama kita, sehingga kita tuh ada sukacita di hati kita gitu kan. Nah kalau kata Marsha, kalau kita pahit, kecewa, tidak mengampuni, ya kita sering dengar itu ya, kita seperti minum racun dan pengen orang yang menyakiti kita yang mati gitu. Tapi aku ngerasa kalau kita sebaliknya, kalau kita rilis, lepaskan pengampunan, kita tuh lagi melepaskan racun-racun dan mengalami kesembuhan gitu. Kak, berat banget, saya sulit banget nih. Iya emang sulit sih, aku juga merasakan sulit banget. Tapi memang keputusan mengampunilah jalannya gitu. Karena aku juga merasakan bahwa itu tuh powerful banget. Kekuatan mengampuni yang tulus tuh justru menyembuhkan kita, itu powerful sekali gitu. Yuk kita baca juga di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Nah dia juga bilang gini, kemudian datanglah Petrus dan berkatalah kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Terus Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bahkan sampai 7 kali, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi banyak banget.
Jadi memang kita harus mengampuni setiap hari teman-teman. Memang berat gitu, tapi waktu kita memutuskan untuk mengampuni setiap hari, aku percaya racun-racun itu tuh akan dikeluarin gitu, akan keluar dengan sendirinya waktu kita rilis pengampunan. Mungkin hati kita masih berat, tapi aku percaya waktu kita mau, kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan aku gak mampu tapi Engkau mampukan aku mau mengampuni orang yang menyakitiku. Aku percaya mujizat terjadi dan healing itu terjadi. Amin. Amin. Dan yang terakhir ya, kita continue healing ya. Kita pasti, aku percaya kita mengalami terus terobosan kesembuhan dalam kehidupan kita, dari luka masa lalu, dari luka yang kita pernah alami gitu. Aku percaya kesembuhan itu ada buat kita semua dan bagi kita semua gitu ya. Nah setelah itu ya kita pasti akan terus cari Tuhan, karena kalau nggak kita cari Tuhan, kita nggak akan menemukan kesembuhan itu, teman-teman, pasti. Dan nomor satu memang pengenalan akan Tuhan itu yang memampukan kita untuk melewati step-step semuanya ini gitu. Dan setelah itu aku jujur, aku merasa dikuatkan karena aku juga dimuridkan, aku juga mengalami kesembuhan karena aku dimuridkan, dan juga aku mengalami kesembuhan karena aku memuridkan. Kenapa? Karena waktu aku memuridkan, waktu aku bisa share pengalamanku dengan orang lain, aku bisa meluapkan juga tangki emosi aku bisa berbagi apa yang aku alami, dan itu menguatkan mereka, dan mereka juga sendiri bercerita tentang pengalamannya dan mereka menguatkan aku. Itu juga proses kesembuhan buat aku. Dan aku berdoa buat kita semua, buat KAC yang lagi ibadah juga, aku percaya kita bisa mengalami kesembuhan itu, dan aku mengaminkan untuk semuanya, karena aku percaya bukan cepatnya tapi step by step yang kita jalani, satu langkah tapi kita melangkah gitu, dan itu adalah perbedaan yang luar biasa. Dan aku percaya semua di tempat ini bisa mengalami Kristus dan mengalami kesembuhan bersama Kristus. Amin. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang terus Tuhan bertumbuh di setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengalami kesembuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Siapapun yang lagi mengalami Tuhan kekecewaan, sakit Tuhan Yesus, pahit hati Tuhan, apapun itu Tuhan Yesus, Tuhan yang tahu, Tuhan yang lebih tahu dari kami semua Tuhan. Kami mau sembuh Tuhan bersama Engkau, mampukan kami Tuhan untuk menjalani setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami mau melanjutkan kegiatan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you Casey. Thank you Cisinta untuk firman-Nya, sangat memberkati kami semua. Teman-teman, sekarang kita mau persembahan. Yuk kita doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, kami berdoa, sekarang kami mau persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi, agar persembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku mau info untuk teman-teman yang mau persembahan. Teman-teman bisa kasih notes di persembahan atau perpuluhan, dan teman-teman bisa langsung kirim ke rekening biasa yang tertera di layar berikut. Nah, teman-teman yang lupa untuk kasih notes, teman-teman bisa konfirmasi by WA ke Kadona di layar berikut. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang kita telah selesai beribadah. Sekarang kita mau berdoa tutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini. Tuhan, kami berdoa untuk KICC agar Tuhan Yesus berkati Kamarsya, Cisinta, agar dapat memimpin kami dalam beribadah, dalam pemuritan dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa juga untuk negeri kami Indonesia, agar Tuhan Yesus pulihkan, agar Tuhan Yesus berkati Pak Jokowi beserta jajarannya sampai yang ke bawah sekalipun. Tuhan Yesus berkati, agar Tuhan Yesus pimpin setiap keputusan yang berasal dari Tuhan. Sekarang kami mau tutup doa dengan doa berkat dari Kamasya. Alright guys, gua berdoa supaya teman-teman diberkati dengan sharing hari ini. Dan sebelum kita menutup ibadah ini, gue pengen mengingatkan teman-teman semua lagi untuk yuk kita sama-sama membangun diri kita untuk menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pemimpin buat banyak
orang. Sesuai dengan tema kita tahun ini, pemimpin yang menghasilkan pemimpin. Dan gue percaya banget di dalam diri lo pasti ada kepemimpinan itu, alright? Yang kita lakukan hanya develop kepemimpinan itu, alright? Kita akan terima doa berkat. Yuk sama-sama teman-teman kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan dan siap terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, pelayananmu. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apapun yang engkau lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah terima berkat, yuk sama-sama katakan amin. God bless you guys. Sampai ketemu lagi ya. Bye.